Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua dimanapun Ananda berada. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kita dapat mempelajari materi kita hari ini dengan baik. Semoga kita dijauhkan dari pandemi ini dan pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa kembali bertatap muka dengan baik ya. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini tidak terlepas dari materi kita mengenai teori dan model atom. Di situ kita telah mempelajari ya perkembangannya. Nah, materi ini masih didasarkan pada teori dan model atom tersebut yang telah kita pelajari. Oke, kita masuk pada materi kita untuk hari ini. Yang pertama kita melihat dulu apa itu konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi dan elektron. Ada dua kata yang kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu artinya adalah penyusunan elektron-elektron berdasarkan kulit atau orbital di dalam atom. Nah, itu ya. Jadi ada elektron yang kemudian akan disusun berdasarkan kulitnya. Nah, ingat ya, elektron itu berada pada kulit, sehingga yang dapat disusun atau yang dapat dipindahkan itu adalah elektron, karena elektron itu yang dapat bergerak bebas. Nah, seperti itu ya. Nah, ada pula materi yang berkaitan dengan konfigurasi elektron, yaitu elektron valensi. Nah, pengertiannya adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, jadi biasanya mempelajari konfigurasi elektron ini juga akan diikuti oleh elektron valensi. Namun, pada pembelajaran ini saya akan menekankan terlebih dahulu pada konfigurasi elektronnya. Nanti di pertemuan selanjutnya barulah kita mempelajari lagi elektron valensi. Oke. Kita melihat terdapat dua cara penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, ini teorinya adalah mendasar pada teori dan model atom Bohr. Nah, jadi harus diingat bagaimana teori atom Bohr yang telah kita pelajari lalu. Nah, untuk konfigurasi yang kedua yaitu konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, ini dasarnya adalah teori dan model atom mekanika kuantum. Oke. Kita melihat pada bagian pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Tadi sudah dikatakan bahwa dasarnya adalah teori atom Bohr. Nah, menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. Nah, setiap kulit akan diisi oleh sejumlah elektron tertentu. Nah, jadi masing-masing kulit itu untuk diketahui biasanya kulit akan diberikan lambang mulai dari pertama, kedua, ketiga itu dan seterusnya, dimulai dari huruf K, L, M. Nah, hurufnya itu huruf besar ya, huruf K, L, M, N dan seterusnya. Itu. Oke, jadi penyusunan elektron-elektron dalam atomnya nanti yang berdasarkan kulit ini akan disusun berdasarkan kulit K, L, M, dan N. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom masih memiliki kekurangan, yaitu
konfigurasi ini hanya berlaku untuk unsur-unsur golongan utama, di mana golongan utama itu adalah golongan 1A sampai 8A. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada sistem periodik untuk mempelajari mengenai golongan utama dan golongan transisi. Nah, kita hanya diberikan penekanan di sini bahwa untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit ini, biasanya itu unsur-unsur transisi tidak dapat dijelaskan. Nah, jadi muncullah nanti penulisan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Oke, jumlah elektron maksimum yang bisa ditampung oleh kulit atom adalah 2N pangkat 2. Ini masih berdasarkan kulit ya, di mana N adalah kulit ke N. Nah, kulit ke-1 dinamakan kulit K, ini tadi yang saya katakan. Kulit kedua dinamakan kulit L, dan seterusnya sesuai dengan urutan abjad, urutan angka dan abjad. Jadi K, L, M, N, dan O. Nah, kita lihat kulit K maksimum berisi 2 elektron, diperoleh dari 2N pangkat 2, di mana N-nya itu adalah 1, jadi 2 kali 1 pangkat 2 itu akan menghasilkan 2. Nah, sehingga kulit K ini maksimum berisi 2 elektron. Nah, untuk kulit L, maksimum berisi 8 elektron. Diperoleh dari 2 kali 2 pangkat 2, hasilnya 8. Karena kulit kedua, jadi N-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kulit M, kulit ketiga. Maksimum berisi 18 elektron, diperoleh dari 2N pangkat 2 juga, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 18. Begitu pula untuk kulit N. 2 kali 4 pangkat 2. Nah, hasilnya 32. Nah, itu ya. Untuk atom-atom dengan nomor atom kecil, penyusunan elektron dalam kulit atom mempunyai aturan tertentu. Nah, ini akan kita lihat bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Ini ya. Letak elektron itu menempati kulit dimulai dari K sampai penuh, kulit L sampai penuh, kemudian kulit M sampai penuh. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu adalah kulit terakhir itu maksimal 8 atau elektron valensinya tadi itu maksimal 8 itu ya. Jadi meskipun misalnya ada sisa 10 untuk dituliskan pada penulisan konfigurasi elektron. Nah, tetapi karena yang terakhir itu kulit terakhir itu maksimal 8 sehingga ini juga harus diperhatikan ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, isikan elektron ke dalam kulit atom sesuai daya tampung maksimumnya. Jika elektron yang tersisa kurang dari daya tampung maksimum kulit atom, nah gunakan aturan di bawah ini. Jika elektron yang tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisa ini diisikan pada kulit selanjutnya. Jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8, tetapi kurang dari 18, maka 8 elektron diisikan pada kulit atom, sedangkan sisanya mengikuti aturan pertama. Ya. Jika elektron yang tersisa lebih dari 1 atau lebih dari atau sama dengan 18, tetapi kurang dari 32, maka 18 elektron diisikan, sedangkan sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 32, maka diisikan 32 elektron, dan sisa elektron mengikuti aturan sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kulit terakhir itu maksimal 8. Kulit terakhir itu boleh 1, boleh 2, boleh 3, tapi tidak boleh 9 atau 10, maksimal 8.
Oke. Nah, kita telah melihat bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Selanjutnya kita melihat contoh. Bagaimana contohnya? Kita melihat pada atom kalsium. Nah, atom kalsium dapat kita tuliskan konfigurasinya dengan mengikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, isilah elektron ke dalam kulit atom sesuai daya tampung maksimum. Tapi jangan melebihi jumlah 20, karena 20 ini yang akan dibagi-bagi ke dalam kulit. Nah, jadi langkah pertama itu kita berikan 2 elektron terlebih dahulu untuk kulit K. Kenapa? Karena memang kulit K ini maksimum 2 elektron. Nah, untuk kulit L atau kulit kedua itu juga maksimal 8. Sehingga kita tulis, karena yang tersedia kan ada 20. Jadi KL itu pastikan penuh terlebih dahulu, 2 dan 10. Nah, sehingga yang tersisa sekarang sisa 10. Karena 2 di K dan 8 di L. 10 ini akan kita lihat bagaimana cara penulisannya. Apakah M-nya langsung diberikan 10? Nah, M itu kan bisa sampai 18. Nah, tapi jangan lupa, kulit terakhir itu maksimal 8. Itu tadi, kulit terakhir maksimal 8. Nah, ada kan aturan. Aturan kedua mengatakan, apabila jumlah elektron kurang dari 18, maka diisi 8. Nah, jadi isilah 8 elektron untuk kulit ketiga. Nah, ini juga sesuai dengan kalau ibu biasa mengistilahkan dengan mengikut tetangga. Nah, jadi mereka ini tidak tidak serakah ya. Tetangganya punya 8, jadi dia mengambil yang sama saja dengan tetangganya, ambil 8 saja. Meskipun yang tersedia itu ada 10, bisa saja dia mengambil sampai 10, karena dia bisa menampung sampai 18. Nah, tapi karena di sini tidak mau ada kesenjangan sosial, jadi ambil saja 8, sesuai dengan tetangganya. Nah, elektron saja seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mencontoh elektron? Nah, kembali ke diri masing-masing. Jadi, selanjutnya, masih ada kan yang tersisa? 2, 8, 8. Masih ada 2 ternyata. Nah, 2 ini boleh dituliskan ke kulit keempat secara keseluruhan. Meskipun kulit keempat itu maksimal menampung sampai 32 ya. Tapi karena yang tersisa hanya 2, maka tulis 2. Nah, jadi elektron tersisa 2 itu masuk pada kulit keempat. Jadi, terakhir didapatkan konfigurasi elektron berdasarkan kulit untuk atom kalsium dengan nomor atom 20 itu adalah 2882. Perhatikan, yang dibuat konfigurasinya itu adalah nomor atom, bukan nomor massa. Di mana letak nomor atom? Di bagian bawah. Sebelum atom dituliskan, bagian bawah ya. Yang biasanya jumlahnya itu lebih kecil daripada nomor massa. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Nah, kita telah mendapatkan bagaimana penulisan konfigurasi yang benar untuk kalsium. Nah, agar bisa lebih memahami, silahkan kerjakan ini. Silahkan kerjakan. Nah, Ibu berikan ion. Ada kation dan anion atau ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif artinya apa? Artinya melepaskan elektron. Jadi kalau ada kata melepaskan itu diartikan seperti apa? Ini menerima elektron. Nah, kalau ada kata menerima diartikan seperti apa? Apakah elektronnya bertambah atau berkurang? Nah, jadi perhatikan tanda muatannya, positifnya berapa, negatifnya berapa, sesuaikan dengan jumlah elektron yang ada. Oke, selamat mengerjakan untuk contoh untuk soal latihan yang pertama. Nah,
Saya akan melanjutkan memberikan materinya mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Tadi sudah dikatakan bahwa konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini didasarkan oleh model atom mekanika kuantum, yaitu berangkat dari hipotesis Loss de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Model atom mekanika kuantum ini adalah model atom yang paling diyakini karena bisa menjelaskan sifat-sifat atom secara gamblang. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa kekurangan dari konfigurasi atom berdasarkan kulit itu adalah hanya mampu sampai pada golongan utama, yaitu golongan 1A sampai golongan 8A. Nah, sedangkan di dalam sistem periodik itu ada pula yang disebut dengan golongan transisi. Nah, jadi teori atom mekanika kuantum ternyata dapat menjelaskan lebih rinci mengenai konfigurasinya. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat dulu analoginya ya. Nah, dalam model mekanika kuantum itu atom dapat dianalogikan sebagai tata surya. Matahari adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, sedangkan planet-planet yang mengelilinginya adalah elektron. Planet-planet tersebut bergerak dengan tingkat energi dan orbitalnya masing-masing tanpa pernah saling bertabrakan. Begitu pula dengan elektron. Nah, itu ya. Nah, elektron tidak mengelilingi atom secara serempak di posisi yang sama. Mereka memiliki orbitalnya masing-masing dan tidak saling mengganggu antara yang satu dengan yang lain. Oke, pahami terlebih dahulu konsep orbital dan bilangan kuantum. Nah, orbital itu adalah wilayah atau daerah dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menemukan elektron. Nah, sedangkan bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum. Nah, jadi orbital itu boleh dikatakan sebagai kebolehjadian menemukan elektron. Daerah yang memiliki tempat kebolehjadian menemukan elektronnya itu tinggi. Kenapa? Karena Ananda harus ketahui bahwa elektron itu tidak dapat dipastikan posisinya secara pasti. Bahwa, oh ternyata dia ada di atas ini. Atau elektronnya ada di bawah. Tidak. Nah, tetapi kita hanya memiliki daerah atau tempat dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menemukan elektron. Nah, jadi seperti itu ya konsepnya. Nah, makanya dikatakan teori ketidakpastian Heisenberg. Nah, oke. Untuk bilangan kuantum, itu kita akan, belum masuk ke bilangan kuantum. Orbital ini dilambangkan dengan kotak. Untuk orbital S itu biasanya 1 kotak, orbital P 3 kotak, orbital D 5 kotak, dan orbital F 7 kotak. Oh, ternyata di sini digambarkan hanya sampai pada D saja, belum masuk pada F. Jadi F itu 7 kotak ya. Kenapa 1 kotak untuk S? Karena S ini hanya mampu menampung elektron sebanyak 2. Jadi, 1 kotak itu dapat menampung 2 elektron. Nah, untuk orbital P itu dapat menampung sampai 6 elektron, sehingga diberikan 3 kotak ya. Dan untuk D itu mampu menampung sampai 10 elektron. Nah, itu maksimalnya. Dan F itu mampu menampung sampai 14 elektron. Jadi saya ulang, S maksimal 2 elektron, P maksimal 6 elektron, D maksimal 10 elektron, dan F maksimal 14 elektron. Untuk masing-masing kotak hanya terisi 2 elektron. Itu sebabnya kulit S-nya 1 kotak ya. Oke. Nah, ini saya sajikan gambar bentuk orbitalnya. Mulai dari S, P, D, dan F. Seperti ini ilustrasi penggambarannya. Jadi seperti balon yang terpilin. Masing-masing S hanya 1, P ada 3,
D ada 5, dan F itu ada 7. 7 bentuk orbitalnya. Nah, seperti ini penggambarannya. Oke, selanjutnya kita melihat bagaimana dengan bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum ini itu biasanya ada 4. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum asimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Oke, kita lihat masing-masing dari keempat bilangan kuantum ini. Yang pertama, bilangan kuantum utama itu biasa disimbolkan dengan huruf N kecil ya. Nah, bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit elektron dan tingkat energinya. Nah, ini untuk kulit elektron, kulit atom, itu disimbolkan dengan kulit K, L, M, dan N. Nah, di sini yang ketiga itu harusnya M besar ya. Jadi, karena N menyatakan tingkat energi, maka tidak ada kulit ke nol. Tidak ada N elektron yang tidak memiliki energi. Jika suatu elektron berada pada N1, maka ia berada paling dekat dengan nukleus, yaitu pada kulit pertama, dengan tingkat energi dasar. Semakin tinggi tingkat energinya, maka akan semakin besar bilangan kuantum utama elektron tersebut. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum asimut. Biasanya disimbolkan dengan L kecil. Jadi ini adalah L kecil ya. Bilangan kuantum ini menyatakan bentuk orbital. Nah, kalau tadi pada bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N kecil dan sama dengan kulit, maka ini sama dengan orbital. Nah, dimulai dari bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa orbital itu atau subkulit itu dimulai dari S, P, D, dan F. Juga dalam huruf kecil. Nah, jadi kalau kulit huruf besar, subkulit itu huruf kecil. S, P, D, dan F. Untuk yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, atau biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil. Bilangan kuantum magnetik ini adalah bilangan kuantum yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Jika kulit atom adalah asrama bertingkat dan subkulit atom adalah lantai yang berisi kamar-kamar, maka bilangan kuantum magnetik menggambarkan distribusi elektron dalam kamar-kamar di setiap lantai. Bilangan kuantum magnetik menentukan orientasi elektron dalam ruang orbital. Nah, biasanya bilangan kuantum magnetik bergantung pada bilangan kuantum asimut. Nah, itu ya. Mereka saling berpengaruh. Jadi dapat dituliskan ini seperti ini. Misalnya suatu elektron memiliki bilangan asimut L sama dengan 2. Nah, berada pada orbital D, maka bilangan kuantum magnetiknya adalah M sama dengan -2, -1, 0, 1, dan 2. Oke, itu untuk bilangan kuantum magnetik. Nah, selanjutnya masuk pada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah putaran elektron dan tidak bergantung pada bilangan kuantum lainnya. Bilangan kuantum spin dilambangkan dengan +1/2 dan -1/2. Ketika posisi positif, maka elektron memiliki arah putaran ke atas atau spin up. Dan ketika negatif berarti elektron memiliki arah putaran ke bawah. Keberadaan bilangan kuantum spin dapat menunjukkan sifat kemagnetan elektron. Biasanya yang +1/2 ini tanda panah setengah ke atas ya, dan -1/2 tanda panah setengah ke bawah. Oke, selanjutnya 3 aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, di sini yang mendasari ada 3. Yang pertama, asas larangan Pauli.
mengatakan tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Yang kedua, aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Nah, jadi tidak boleh dimulai dari yang tinggi, harus yang paling rendah dulu. Nah, setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron itu menempati orbital. Nah, dalam keadaan stabil, atom-atom cenderung menempati orbital yang mempunyai energi terendah ya, itu tadi. Nah, jadi aturan pengurutan tingkat energi orbital itu dari yang terendah dikenal dengan istilah asas Aufbau. Nah, jadi tingkat energi yang terendahnya itu nanti akan ada penjelasannya. Aturan Hahn. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, jadi ini berkaitan dengan aturan untuk menggambarkan arah rotasi elektron. Oke. Selanjutnya kita melihat bagaimana sih sebenarnya penggambaran dari larangan Pauli. Nah, larangan Pauli gambarnya seperti ini. Jadi yang benar itu adalah satu panah ke atas dan satu panah ke bawah. Bukan kedua-duanya panah ke atas atau kedua-duanya panah ke bawah. Tapi harus berlawanan. Harus berlawanan, itu yang benar ya. Oke. Nah, untuk Aufbau, ini diagramnya yang biasa digunakan. Saya mengutipnya dari Ruang Guru. Nah, ini ada diagram tingkat energi yang ditemukan oleh Aufbau. Kita dapat melihat tingkat energi orbital dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, dari yang terendah itu dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Jadi, silakan diikuti garis yang ada. Nah, arahnya kemana, itu diikuti. Maka itulah urutan tingkat energi yang terendah. Nah, diagram ini akan sangat bermanfaat. Skema urutan tingkat energi orbital ini akan sangat bermanfaat ketika kita tidak bisa menghafal urutannya secara gamblang. Nah, buat saja diagram, maka kita akan melihat bagaimana urutan tingkat energi dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi kita dapat membuat konfigurasi elektron berdasarkan ini. Nah, yang harus diingat bahwa S itu maksimal 2, P itu maksimal 6, D itu maksimal 10, dan F maksimal 14. Tadi sudah saya katakan di depan, namun tidak apa-apa diingatkan kembali. Oke. Ini saya berikan ulang meskipun tadi sudah saya bacakan. Nah, kita langsung masuk pada contoh ya, misalnya nomor 1. S. Sulfur atau belerang. Nomor atomnya itu 16. Nah, 16 ini akan kita bagi-bagikan secara merata sesuai dengan aturan tingkat energi orbital dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, yang terendah itu mulai dari 1S. Isinya untuk S itu maksimal 2. Jadi kasih penuh dulu. Karena S baru yang pertama, jadi masih banyak yang tersedia elektron. Nah, masuk lagi ke 2S. S ini masih bisa penuh. Nah, kasih 2S2, kemudian 2P. Nah, P ini maksimal 6, tapi yang tersedia juga masih banyak, jadi masih bisa penuh. 2P6. Sekarang masuk ke 3S. Apakah S bisa penuh? Nah, ternyata masih bisa, karena masih ada 6 elektron yang tersisa. Jadi, kita berikan 3S2. Nah, masuk pada 3P. Maksimalnya adalah 6, tetapi sesuaikan berapa yang tersedia elektron di atom tersebut. Nah, telah digunakan elektron sebanyak 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Ada 12 kan?
Nah, yang tersedia 16, berarti sisa 4. Jadi 3P ini hanya bisa diberikan sebanyak 4 elektron. Nah, jadi dapatlah kita konfigurasi elektron dari S ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jadi perhatikan cara penulisan ya, yang benar tidak ada tanda koma. Dan elektronnya itu berada di atas. Nah, apa sih artinya? Ini apa sih artinya 1s2 ini? Artinya adalah 1 itu kulit, berarti dia kulit pertama. S itu subkulit. Dan 2 itu elektron. Maka yang berada di atas itulah yang kita jumlahkan. Jumlah elektronnya itu harus sama dengan jumlah elektron yang ada pada atom. Berapa yang harus kita buat konfigurasinya. Karena itu yang tersedia. Oke. Semoga bisa difahami. Ini tambahan contoh pengisian yang benar. Nah, tidak boleh diisi 2 tanda terlebih dahulu sebelum semua tanda panah ke atas terisi. Nah, jadi tanda panah ke atas dulu terlebih dahulu ya. Kemudian setelah semua terisi tanda panah ke atas masing-masing 1, barulah dimulai tanda panah ke bawah masing-masing. Apabila masih ada elektron yang tersedia. Oke. Nah, ini kaidahan. Jadi yang lebih disukai itu adalah yang ketiga, lebih stabil, karena yang pertama itu kita melihat gambarnya ada tanda panah ke bawah. Sementara kotak kedua untuk orbital P belum terisi tanda panah ke atas. Nah, ingat ya, yang harus diisi terlebih dahulu tanda panah ke atas. Nah, jadi isi dulu tanda panah ke atas, kemudian isi tanda panah ke bawah. Jadi, pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih banyak lagi ya mengenai materi ini. Nah, ini contoh saya berikan. Tentukan konfigurasi elektron dan jumlah elektron dalam setiap kulit elektron atom unsur berikut. Nah, diberikan nikel, nomor atomnya 28, dan strontium, nomor atomnya 38. Nah, perhatikan nikel. Setnya 28. Nah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, semuanya terisi penuh. Nah, adakah sisanya? Ini kan sudah 20 sampai 4s. Nah, ternyata masih ada 8. Sekarang tiba pada 3D. Nah, D ini bisa menampung sampai 10, sehingga 8 ini diberikan ke semuanya pada 3D. Dapatlah kita konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d8. Demikian juga untuk strontium. Silakan dipelajari bagaimana penulisan yang benar untuk konfigurasi elektron. Ingat ya, jangan dibubuhkan tanda koma atau tanda titik di antara orbital-orbital ini. Oke. Contoh konfigurasi ion aluminium. Saya berikan satu contoh ion. Semoga ini dapat menjadi bahan untuk belajar ya. Nah, yang saya berikan adalah kation aluminium atau ion positif dari aluminium. Nah, aluminium 3+ berarti 3 elektron terluar telah dilepas. Nah, ingat ya, dilepaskan karena tandanya +3, plus. Nah, berapa yang dilepas? 3, karena 3+. Nah, 3 elektron yang terlepas. Nah, saya ingatkan kembali, ion positif melepaskan elektron dan ion negatif menerima elektron. Nah, jadi kalau sebelumnya, sebelum melepaskan elektron, aluminium ini memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Wah, di sini ada kesalahan penulisannya. Di sini bukan 12, tapi 13. Al itu nomor atomnya 13. Nah, coba dijumlahkan. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 1 itu ada 13. Nah, di sini saya salah penulisan. Oke. Nah,
Setelah dia melepaskan 3 elektronnya, jadi yang dilepaskan itu elektron terluar ya. Elektron terluar artinya yang paling jauh dari inti. Berarti kulit yang paling besar. Kulit yang paling besar itu adalah 3s2 dan 3p1. Jadi elektron yang berada pada kulit ketiga itu terlepas semuanya. Jadi yang tersisa adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Oke. Nah, ini ada soal yang bisa kita gunakan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi yang telah kita pelajari. Jadi, total ada 6 soal yang Ibu berikan pada video ini. Silahkan dikerjakan semuanya di buku latihan Ananda. Dan nantinya Ibu akan buatkan pengumpulan tugas ya. Demikian materi kita. Semoga bermanfaat untuk Ananda gunakan dalam pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.